Oke, kita lanjut kembali video perkuliahan kita. Kali ini kita akan lanjutkan, akan membahas satu example ya. Jadi kita akan membahas satu contoh example. Di sini ada semicircular ya. Jadi bentuknya seperti ini, setengah dari lingkaran, kemudian jari-jarinya adalah A begitu, dan densitasnya ini konstan. Densitasnya konstan, dia adalah rho. Jangan lupa kita pernah membahas tentang bagaimana mencari satu sentroid ya, ketika densitasnya konstan dan ketika densitasnya berubah begitu. Nah, di sini kita akan membahas example 1, jadi diberikan setengah lingkaran dengan jari-jari A dan densitasnya adalah rho. Ya. Nah, ditanyakan yang pertama adalah the centroid of the semicircular area. Jadi titik tengah dari geometri ini. Ya. Nah, kalau kita lihat jawaban di A ini sebetulnya Y, nah ini adalah sentroidnya itu akan sama dengan 0. Karena kalau dari sumbu Y, kita bisa lihat ini Y positif, ya, dan ini adalah Y negatif, maka titik tengahnya jelas dia akan ada di sini. Gitu ya. Titik tengahnya akan ada di sini, itu pada saat Y-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, tapi bagaimana untuk sentroid di titik X? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini, Y itu dia tengahnya 0, tapi X bagaimana? Apakah dia ada di sini? Gitu. Ataukah dia ada di sini ataukah seperti apa? Nah, ini akan kita coba selesaikan ya, gitu. Ini akan kita coba selesaikan. Ini bisa saya ambil juga soalnya biar kita lebih mudah. Soalnya saya ambil dulu, oke. Sampai jawaban yang A saja dulu. Kita masukkan ke kotretan kita. Oke, di sini kita masukkan di sini. Oke. Ya. Nah, ini. Nah, di sini pertama kita akan mencari sentroid pada sumbu X gitu ya. Jadi kita akan mencari sentroid pada sumbu X. Jangan lupa bahwa untuk mencari sentroid itu persamaannya adalah integral X bar dm. Ini adalah persamaan umumnya. Integral X bar dm. Nah, kemudian kita bisa tuliskan juga ini akan sebanding dengan integral X bar dm itu adalah rho d volume ya. Rho d volume, kurang lebih seperti itu. Nah, karena bentuk dari geometri ini adalah dua dimensi, maka kita bisa tuliskan ini tidak lain sebanding dengan X bar, kemudian rho d dA. Nah, seperti itu ya. X bar rho dA. Dan ini sebetulnya akan sebanding dengan integral X rho dA gitu. Jadi persamaan yang akan kita pakai adalah integral X bar kemudian rho dA sebanding dengan integral X rho d dA. Nah, tapi dalam hal kasus soal yang kita bahas di sini bahwa densitasnya itu konstan ya. Jadi densitas yang di sini dengan di sini itu sama, bisa kita hilangkan sehingga persamaan ini bisa berubah menjadi integral X bar dA sama dengan integral X d dA gitu ya. X dA. Nah, disinilah kemudian kita bisa lihat yang bagian ini ya, bahwa X dA ini kan sebetulnya integral X dA itu adalah R dr d theta gitu kan. Nah, kan persamaannya jadi ini nih. R dr d theta dikali X. Ya, yang sebelah sininya ya sama saja. Integral X bar R dr d theta begitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa ada satu persamaannya. Nah, nanti di sini X yang ini akan kita ganti menjadi R cos theta. Jangan lupa bahwa X itu berada di samping sudut. Ya, maka dia akan berubah menjadi R cos theta. Begitu. Nah, sehingga kita akan coba menyelesaikan integral X bar R dr d theta ini akan sebanding dengan integral X-nya ini kita ganti dengan R cos theta, R
cos theta dikali dengan R dr d theta, begitu ya. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi integral R kuadrat begitu cos theta dr d theta gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari pengambilan batas ya. Jadi ketika kita lihat di sini, maka batas yang di sini tuh tidak lain adalah min V per 2. Yang positifnya berarti dia adalah V per 2. Kalau dalam sudutnya dia 180 derajat begitu ya. Jadi kita bisa ambil seperti ini. Kemudian batas untuk R-nya ya, jadi batas theta sudutnya itu dia mulai dari min V per 2 sampai V per 2. Batas R-nya itu mulai dari 0 sampai A gitu ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini double integralnya menjadi integral R dari 0 sampai A begitu. Integral kemudian theta mulai dari min V per 2 sampai V per 2. Baru kita masukkan R kuadrat cos theta dr d theta gitu ya. Nah, kita bisa lihat di seperti ini. Dan di sini kita coba pisahkan dulu. Misalnya kita mau integralkan dulu yang yang cos-nya dulu. Oke ya, yang sudutnya kita integralkan, maka ini kita bisa pisah begini. Integral dari R0 sampai A, kemudian ini R kuadrat begitu. Kemudian ini kita ambil integral theta-nya dari min V per 2 sampai V per 2, kemudian cos theta d theta dr. Nah, gitu ya. Jadi kita coba selesaikan bagian yang ini dulu. Nah, integral dari cos itu adalah min sin ya, min sin. Turunan sin itu adalah cos. Integral dari cos itu adalah sin, bukan min sin. Integral dari cos itu adalah sin. Kalau integral dari sin itu adalah min cos, begitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan, nilai ini akan sama dengan integral dari cos itu adalah sin theta, batasnya dari min V per 2 sampai V per 2. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi sin V per 2 dikurangi sin min V per 2. Nah, di sini ada satu kondisi khusus ya. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa jika bernilai, saya kasih tanda warna biru saja di sini, maka kita kasih kotak. Kalau dia bentuknya adalah sin min X, itu akan sebanding dengan min sin X. Kalau cos min X ini akan sebanding dengan cos X gitu ya. Nah, jadi kita bisa ambil bahwa ketika dia nilainya yang ini ya, maka tidak lain minnya bisa ke depan dia. Jadi ini adalah sin V per 2, yang ini min, kemudian yang sin min V-nya berubah menjadi min sin V per 2 gitu ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan sin V per 2 plus sin V per 2 ya, atau nilainya akan sebanding dengan sin V per 2, sin 90 itu 1, berarti ini 2 gitu ya. 2. Nah, barulah kita masukkan ke nilai yang di sini ya. Maka integral X bar R dr d theta ini sebanding dengan integral R-nya mulai dari 0 sampai A. Kemudian tadi ada R kuadrat. Karena dia hasilnya 2 yang sebelah sini, berarti kita simpan di depan. Ini ada R kuadrat D dr. Sehingga ini bisa kita tuliskan 2 per 1 per 3 R pangkat 3 batasnya dari 0 sampai A. Atau hasil ini tidak lain adalah 2 per 3 A pangkat 3 gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa integral X bar R dr d theta ini sebanding dengan 2 per 3 A pangkat 3. Coba kita cek. Nah ini ya.
dia hasilnya adalah 2/3 A pangkat 3 gitu. Nah, kemudian bagian yang sebelah sininya pun harus kita hitung. Nah, yang ini nih ya. Sebelah sini harus kita hitung tapi kita tidak memasukkan apa namanya? Kita tidak memasukkan nilai untuk X-nya begitu ya. Jadi yang ini pun sama harus kita hitung ya. Jadi di sini X bar-nya kita simpan di sini. Integralnya untuk R mulai dari 0 sampai A ini untuk R dr. Kemudian integral mulai dari theta min V per 2 sampai V per 2 ini untuk D theta. Nanti ini akan sebanding dengan 2/3 A pangkat 3 begitu. Nah, ini kita hitung lagi yang ini. Tapi tidak dikali dengan X. Kalau tadi yang di atas ini, nah ini kan R cos theta ini kan adalah kontribusi dari variabel X yang tadi gitu ya. Nah, maka ini kalau kita hitung ya, ini kalau kita hitung berarti integral dari sebelah sini ya, ini adalah hanya saya lanjutkan ke bawah ya. Jadi integral dari theta-nya itu, maka ini X bar, integral dari R ya. R itu adalah 1/2 berarti ya, 1/2 R kuadrat gitu. Berarti ini 1/2 R kuadrat begitu. Batasnya dari 0 sampai A. Yang sebelah sini integralnya adalah theta. Theta batasnya dari V per 2 sampai min Pi per 2. Berarti ini V per 2 plus jadinya dia ya. Pi per 2 sama dengan 2/3 A pangkat 3 gitu. Sehingga ini bisa kita tuliskan X bar 1/2 ini A kuadrat. Ini berarti 2 V per 2 atau ini sama dengan V. Ini sama dengan 2/3 A pangkat 3. Nah, kalau kita cari, ya, maka X dari sini kita dapatkan X bar-nya akan sebanding 4/3, gitu, A per V. Nah, gitu ya. Jadi 2-nya ini kali ke sini jadi 4, A-nya di per sini, kemudian per V. Jadi ini yang kita dapatkan. 4/3 A per V. Kita cek dulu. Nah, 4/3 A per V. Nah, itu adalah sentroid untuk arah X-nya. Jadi kalau kita lihat 4/3, ya, 4/3 itu ya kira-kira garisnya di mana ya? Mungkin bisa kita cari nanti. A-nya itu per V misalnya di sini atau di mana gitu ya, harus dilihat juga. Jadi kalau A-nya kita dapatkan misalnya A-nya itu berapa? Misalnya A-nya itu 5, ya kita tinggal hitung. Berarti 20 bagi 3 20 bagi 3. Kemudian dibagi lagi dengan V. Nah, nanti kita dapatkan kira-kira titik tepat ya, titik tepat tengahnya itu ada di mana kalau seandainya dia dipotongnya arah X gitu ya. Arah X rata-ratanya. Itu untuk yang A ya, sentroid untuk X-nya. Kalau Y-nya dia 0. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih ya.